Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan hari ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata kuliah PAI adalah pendidikan agama Islam atau pengajaran agama Islam. Ini sebenarnya materinya adalah mencakup akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Nah, pada hari ini dalam materi yang pertama adalah kita berbicara tentang akidah. Akidah. Secara bahasa, akidah itu mempunyai arti ikatan atau simpulan yang kuat. Ikatan atau simpulan yang kuat. Itu arti bahasa. Tetapi arti istilahnya adalah akidah adalah ikatan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah terjadi ketika manusia itu ada di dalam kandungan. Ketika manusia sudah ada di dalam kandungan, maka hakikatnya kita itu sudah punya ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ayat ini menjelaskan utamanya ketika Allah berfirman alastu birabbikum qalu bala, bukankah aku ini ada Tuhanmu? Maka ketika itu kita menjawab qalu bala syahidna, ya aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Lah di sini inilah hakikatnya yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 172 itu menjelaskan pada hakikatnya semua manusia itu adalah mempunyai ikatan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, ikatan itu sebelum lahir manusia di dalam kandungan, maka terjadilah apa yang disebut dengan akidah Islamiyah. Ikatan dengan Islam. Maka ketika manusia itu sudah punya ikatan dengan apapun, dengan siapapun, maka muncul apa yang disebut dengan kewajiban dan hak. Salah satu contoh yang paling sering kita tahu adalah ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan itu sebelum punya ikatan nggak ada kewajiban, nggak ada hak suami istri. Tetapi ketika sudah qabiltu nikahaha wa tazwijaha, maka manusia yang namanya suami dan yang namanya istri itu mempunyai ikatan, maka muncullah apa yang disebut dengan kewajiban dan hak. Itulah. Nah, di dalam ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan muncul juga apa yang disebut dengan kewajiban kita dengan Allah dan hak yang harus kita dapatkan dari Allah. Oke. Ikatan itu selanjutnya disebut dengan fitrah. Ikatan itu selanjutnya disebut dengan fitrah. Fitrah dalam arti kata ada 3. Yang pertama artinya adalah suci. Yang kedua adalah ciptaan yang tak berubah. Yang ketiga adalah potensi beriman. Lah, potensi beriman ini adalah kaitannya dengan persoalan ikatan tadi. Potensi. Ketika kita berbicara potensi, maka semua manusia itu hakikatnya mempunyai potensi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dengan potensi akidah, potensi bertuhan, potensi beriman ini, hakikatnya ciptaan itu tidak bisa berubah yang ada di dalam diri manusia, dan itu ciptaan masih suci,
belum ada terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang lain. Fitrah ini berkembang atau tidaknya tergantung kedua orang tuanya. Maka ada hadis yang berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka fitrah tersebut bisa berkembang atau tidaknya tergantung orang tuanya. Orang tuanya kalau mengarahkan kepada Islam, maka fitrah bertauhidnya benar. Tetapi kalau tidak mengajarkan tentang Islam, yang akidahnya meluruskan, tidak meluruskan dengan Islam, maka akan muncul yang berkembang adalah ajaran-ajaran yang lain, sehingga fitrah potensi untuk bertauhid tadi itu tidak tumbuh kembang dengan cara yang baik. Maka menjadi disebut apa yang disebut dengan kafir. Kafir karena fitrahnya ini adalah tertutup. Kalau bahasa Inggris tertutup itu adalah kafir, tutup itu. Maka di dalam bahasa Arabnya adalah kafir. Ketika seseorang itu potensi fitrahnya, potensi akidahnya, potensi bertuhannya itu tertutup oleh ajaran yang lain, maka disebut kafir. Nah, di sini inilah kita harus tetap mempertahankan apa yang disebut dengan fitrah tadi, potensi untuk bertauhid. Di dalam Al-Quran Allah sudah bilang, la tabdila li khalqillah. Fitrah ini sebenarnya tidak akan berubah, tetap ada di dalam diri manusia, hanya tertutup oleh ajaran-ajaran yang lain. Maka siapa yang mengajarkan? Fa'abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang mengajarkan. Yuhawidanihi menjadi Yahudi, yunassiranihi atau menjadi Nasrani, aw yumajjisanihi menjadi Majusi. Tapi kalau orang tuanya itu sudah konsisten dengan fitrahnya, maka dia akan mengajarkan kepada anaknya adalah sesuai dengan ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diajarkan oleh orang tua kita adalah sesuai dengan potensi beriman, potensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, di sini ini penting sekali akidah ini, karena adalah merupakan dasar yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh semua manusia supaya tidak terkontaminasi, tidak tertutup oleh ajaran-ajaran yang lain. Kita harus konsisten dengan fa'akim wajhaka lidini hanifah. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Karena agama Allah itu adalah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Karena fitrah itu, manusia itu ada ciptaan itu tidak akan berubah. Itulah agama yang benar, agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti dengan fitrahnya. Oke. Di dalam akidah ini, manusia tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu akan diajarkan oleh orang tuanya, maka lingkungan juga berpengaruh. Seseorang itu seharusnya punya akidah yang benar, punya keimanan yang benar, tapi karena terpengaruh oleh orang tuanya, terpengaruh oleh pendidikannya, terpengaruh oleh lingkungannya, menjadi kafir juga bisa. Nah, di sini inilah kita harus konsisten mencari lingkungan yang baik. Kalau memilih orang tua nggak bisa kita ya. Kita memilih orang tua tidak bisa. Kita mencari pengajaran yang baik supaya fitrah kita ini tidak tertutup. Nah, oleh karena itu marilah kita nanti supaya konsisten, di antaranya adalah kita belajar agama seperti apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka mempertahankan, memperkuat fitrah kita itu. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semuanya, dan nanti untuk tanya jawab bisa aja kita lewat langsung dengan lisan, karena kita pakai Zoom atau kita pakai tulis, ketik juga bisa. Kita akhiri pertemuan ini bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.